Maksudnya untuk diproses di awal aja, untuk proses awal sampai di video, jangan kata cetak fisik dulu, sampai di video itu udah hampir 5 jutaan itu satu. Dan mereka buangnya ke YouTube, men. YouTube satu lagu untuk sebulan belum tentu mendapatkan 5 jutaan. Teman-teman, di ngobrol inspiratif ini untuk beberapa lah, untuk harga yang di highlight oleh orang yang sudah berkecimpung di industri, lumayan setidaknya membuka kotak Pandora yang selama ini kan bagi yang tidak menjadi praktisi tidak banyak tahu. Yang kemudian kita hanya mendengarkan ya, easy listening, menikmati dan sebagainya. Dari obrolan tadi ada dua hal yang kemudian membuat saya ingin tahu lebih banyak menurut Nazar Shah Alam. Ada dua hal tadi bro. Yang pertama kan ketika kita bicara wilayah etis, selesai wilayah etis kita anggap, walaupun kita selalu membuka ruang debat, diskusi, debat untuk itu. Seberapa lama sih butuh waktu di Aceh itu untuk orang-orang yang hendak berkarya atau sudah berkarya untuk melompat ya secara pikiran untuk tahu apa itu profesionalisme? Karena selama ini orang menganggap profesionalisme itu kontrak, dibayar segalanya sebatas itu. Padahal di wilayah-wilayah di luar money itu kan banyak unsur-unsur profesional yang tidak tertulis, yang orang tuh tidak tahu. Seberapa lama sih kita butuh waktu untuk ke sana? Sebenarnya itu hanya perlu waktu beberapa detik ya. Sebenarnya. Artinya ketika kamu mau berpikir, kamu bisa melakukan itu. Semakin banyak orang berpikir itu semakin bagus. Untuk profesionalitas atau profesionalisme, katakanlah misalnya kalau kita mungkin tidak bisa mematok atau menekan rem atau menekan gas harga misalnya. Tapi kita bisa mengatur etika. Kita bisa mengatur diri. Misal kayak kalau profesionalitas itu kayak kamu tahu bahwa berkarya itu seperti ini, kamu hanya perlu berpikir dan mau mengerjakan itu, selesai gitu. Tapi kalau kemudian kita ya udah gitu, sampai kapanpun itu nggak akan selesai gitu. Jadi sama kayak misalnya, tapi ujung-ujungnya juga berarti kembali ke soal kemauan kan? Kemauan. Sama berkarya juga seperti itu sebenarnya. Oke, kalau kita bilang soal kemauan, itu kan sifatnya person gitu kan. Tapi kan juga ada hal yang kemudian berpengaruh. Salah satunya lingkungan dan iklim. Oke, secara pribadi mungkin dia pertama tidak mau. Seandainya iklim di industri musik di Aceh terbangun dengan bagus, soal-soal itu kan bisa menstimulus orang. Iya, kalau iklim industri, atau lingkungan. Ya industri. Kalau industri itu berharap lurus nggak? Nggak akan. Berharap lurus nggak? Tapi pikiran kita bisa. Kita berharap sama kayak misalnya kita berharap undang-undang ubah bibu itu, ya kan? Berharap pada pemerintah misalnya, kan ada banyak orang kita kayak gitu. Pemerintah nggak peka, segala macam kan, selalu itu masalahnya. Jadi yang pertama pemerintah salah terus. Iya, pemerintah salah terus. Bocor ban, ini salah Jokowi, ini nggak bikin jalan kan. Jadi maksudnya kita selalu suka menyalahkan orang lain tanpa mau melihat diri kita sendiri. Kita berdiri di depan cermin, nyoke yang salah misalnya, nggak ada itu. Jarang seperti itu. Kita lebih banyak menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain. Jadi kayak orang putus asa dengan keadaan mungkin, atau nggak mau tahu dengan keadaan. Ya udah gitu misalnya. Mungkin gini, banyak juga orang yang sadar atau tidak sadar dalam bawah sadarnya upaya mencari kambing hitam. Cuman dipoles dengan embel-embel kritis. Di lain sisi, sadar tidak sadar dia itu sebenarnya lebih kepada frustasi. Sekalipun dia mengucapkan saya bertanggung jawab atas statement saya atau status saya dan seterusnya. Oke. Ngomong-ngomong, you kan tadi nembak. Ada orang yang memang selalu menyalahkan pemerintah siapapun. Oke. Ya. Orang kan bisa jawab,
Nazar ngomong aja tuh karena dia lagi banyak dapat job di dinas. Gimana tuh? Setiap orang kayak gitu sih. Enggak gini loh. Yang baik-baik gitu, yang benar-benar, yang salah-salah gitu. Ada jalan rusak, kita salahin pemerintah, oke ya. Tapi itu hak publik. Itu hak publik gitu. Kalau jalan rusak kita salahin pemerintah. Boleh kita salahin. Aku pernah bilang gitu. Tapi kita lihat nggak bagaimana bijaknya kita dengan jalan itu misalnya. Ya kan? Apakah kendaraan apa yang perusahaan apa tuh? Kendaraan penanjian kendaraan proyek kan truk proyek kan? Truk proyek itu kan berat gitu. Jadi aku kebetulan lintas paling sering. Dia dari satu tempat di barat selatan itu kayak jalannya rusak betul, karena memang berhadapan dengan proyek gitu, dengan jalan proyek. Nah, kita bijak nggak dengan itu gitu? Kita salahin pemerintah, salah pemerintah nggak itu? Oke, salah pemerintah, kemudian tidak memberikan apa semacam aturan gitu. Oke, kita bisa di situ. Kan jangan sampai keadaan misalnya rumah kita kotor, salahnya juga pemerintah. Maksud aku gitu loh. Jangan sesederhana itu dan tiba-tiba, misal gini, aku nggak ditelepon sama istri, kan? Atau karena jaringan HP, aku kan selain pemerintah jaringan HP nggak bagus nih segala macam kan. Mungkin kalau lampu bisa jadi lah seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ditelepon, gara-gara nggak ditelepon selain pemerintah itu salah, kecuali jaringannya yang bermasalah. Itu. Jadi maksud aku meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu. Kita boleh kritik yang salah-salah, atau apakah kita mengkritik dalam satu sisi, di sisi yang lain kita memberikan apresiasi. Kalau kamu mau menghina, berarti kamu mau memuji. Itu. Yang mereka benar puji, ya maksudnya berikan apresiasi lah gitu. Jangan, ya wajar. Gitu. Kita biasanya dapat ranking 1 di sekolah. Nah kali ini kita dapat ranking 1 nih, wajar. Biasa pun nih, udah juara ranking 1 dia kan. Sama kayak Barcelona juara La Liga kan. Nah, jadi biasa gitu. Jadi ketika mereka dapat yang baik, dia diberikan apresiasi. Kalau mereka buruk ya dikritik. Diberikan pandangan juga, maksudnya mereka biar tahu juga yang dikritik. Habis itu mau bikin apa kan, diberikan juga ide-ide yang bagus gitu. Nah, itu kan soal tadi kita kan sudah menjawab soal yang barusan. Kemudian satu lagi, saya tahu Nazar orang yang banyak belajar, banyak riset segala macam lah. Hampir hal-hal yang tentunya berkelindan dengan Nazar tentunya. Iya, budaya. Di luar soal itu tadi di awal kita di pertengahan kita juga sempat menyinggung soal nasib-nasib pengkarya, terutama industri musik di Aceh. Orang-orang dulu yang mohon maaf kurang mapan lah. Kurang sejahtera, maksudnya kalaupun sejahtera nggak dari bidang dia mungkin. Dia harus cari mata pemasukan yang lain gitu. Bagaimana kemudian Nazar melihat soal kesejahteraan untuk industri musik di Aceh? Apakah sejauh ini sudah lumayan atau masih menyedihkan, dan apa saja hal-hal yang memang layaknya dibenahi oleh semua orang, baik itu swasta, pemerintah ataupun pengkarya itu sendiri? Karena ini kan penting. Saya pikir ini sesuatu yang sudah jadi kalau istilah kemarin kita di satu tempat itu ngomongnya gini, udah jadi permasalahan dari hulu gitu. Udah jadi permasalahan dari hulunya kan, rata-rata ketika kita di atas itu kita sejahtera. Ketika di atas sejahtera. Dan ada banyak orang yang lupa pijakan. Waktu sejahtera dia lupa bahwa dia harus mempersiapkan diri gitu, untuk ke arah ini gitu. Suatu hari nanti aku bakal ditinggalin loh, atau setidaknya aku akan meninggalkan gitu. Ditinggalkan atau meninggalkan, karena itu pilihan gitu. Itu pilihan. Karena gini, tren itu berubah, waktu itu berubah, segala macam berubah gitu. Jadi kita harus ingat betul apa yang harus kita lakukan ke depan. Itu mungkin kalau aku kasih usul ke teman-teman yang sekarang ini lagi berkarya gitu. Kalau yang dulu misalnya kenapa nggak sejahtera? Kebanyakan kan kalau dulu itu banyak proyeknya proyek terima kasih sih sebenarnya. Itu ada banyak proyek terima kasihnya. Artinya gini, kita punya teman
teman yang minta kita gitu. Jadi kita kayak kita orang timur nih men. Yes. Kita orang timur jadi nggak, kalau kita punya teman yang minta kayak agak-agak segan gitu mau bilang harganya berapa kan. Iya. Gitu. Itu baru semalam tuh kejadiannya. Kita minta teman ngisi alat musik satu. Kita tahu nih rate-nya berapa. Jadi karena udah pernah juga sama kita dulu. Aku tanya lah, berapa? Ya terserah aja lah. Seharga dulu ya. Oke. Karena memang rate-nya di situ. Kita tanya dulu, rate-nya berapa? Kalau kita mampu ya kita kerjakan itu. Kita kerja dengan dia gitu. Kalau kita nggak mampu ya udah. Nah, ruang profesional tadi, profesionalitas itu kan kalau dulu agak sedikit bias ya. Habis itu juga kan kalau lagi di atas itu tuntutannya agak besar gitu. Banyak masuk pasti banyak keluar gitu. Nah, mempersiapkan diri aja sih, mempersiapkan diri sama kalau misalnya itu bagi yang sedang misalnya mempersiapkan diri untuk ke ini. Tapi kalau untuk secara industri kayak perkara-perkara lebih banyak ya yang merusak pasar sebenarnya ini sih. Instansi yang apa ya? Aku agak ini juga kalau ngomongnya. Kalau kita di swasta, kalau kita kerjanya dengan swasta itu harganya itu kita bisa nego-nego nih. Dalam arti nego-nego harga kami sekian nih harganya. Gitu. Tapi dengan instansi tertentu nggak bisa. Gitu. Memang di porsi. Porsi. Gitu. Yuk bisa ambil kalau nggak kita nggak pakai gitu. Ya, gitu. Dan kalau misalnya kita sekali waktu atau sekali 2-3 kali kita tolak kan jadi ini juga. Kayaknya kita di blacklist lah. Blacklist ya. Kalaupun nggak blacklist agak-agak blue list lah gitu. Jadi agak-agak inilah. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Kalau kita paling agak sensitif sih sebenarnya nih Chan. Sensitif nih. Maksudnya gini, ada beberapa tempat di mana kita nggak. Itu tempat bukan swasta. Instansi lah. Bukan instansi. Instansi kan nggak ada merek nih. Oke ya. Instansi. Oke, instansi ya. Plat merah intinya. Udah. Ada beberapa tempat di mana kita nggak, udahlah lebih mending nggak lah gitu. Gitu. Jadi dan mereka juga kayak gitu. Ngapain pakai ini sok-sokan gini kan? Pasti kan. Artinya gini, entahkah kemampuan mereka, tapi kayaknya bukan kemampuan lah. Tapi itu juga jadi dilema kan. Satu sisi kita berusaha profesional dengan ring kita, tapi di sebagian oknum lah yang kebetulan di instansi tertentu, dia juga harus menyesuaikan dengan mungkin pola pikirnya juga soal ring rapnya bisa jadi ya. Jadi kemudian yang lahir adalah sebagian 1-2 oknum mungkin menganggap bahwa Apache atau Banter itu embong bahasanya sombong kali. Aku menarik gini. Kemarin itu ada sempat di salah satu grup WhatsApp ada seorang seniman Aceh. Aku sebut namanya ya karena menurut aku itu quote yang sangat bagus itu. Aku sebut namanya Herman RN. Nah, Herman RN bilang gini. Ada seniman dinas, ada seniman lepas gitu kan. Jadi ini menarik ya sebenarnya. Menarik betul. Seniman dinas dia bakal dapat banyak proyek mungkin dari dinas, dan kemudian ya mungkin sebagian orang mengatakan bahwa proyek dari dinas itu dapat untung gede segala macam ya, yang penting olah sih sebenarnya kan, untung gede atau enggak ya itu penting olah, pandai-pandai olah yang isi acara aja kan. Nah ini yang jadi masalah men sebenarnya, ketika mereka pandai olah yang isi acara, ini jadi masalah betul, masalah besar. Nggak ada. Orang lapar, kita kasih nasi tok, dia mau. Gitu. Tapi orang yang kira-kira nggak mau, maksudnya orang yang kira-kira dia nggak begitu lapar misalnya. Kalau nasi tok dia nggak mau makan, gitu. Kan? Jadi ada idealisme di mana dia, nggak mau makan lah, nggak ada lauk gitu, nggak ada kawan nasi. Gitu. Nah maksud aku gini, ada oknum yang memanfaatkan ini. Di Aceh itu paling banyak. Saya pikir juga di luar ada gitu. Di luar juga ada. Tapi yang spesifik yang aku lihat kan di Aceh itu. Yang aku merasakan hal yang seperti itu. Ada oknum yang kemudian lu mau dibayar 1 juta nggak satu panggung? Oh nggak bisa, kita harganya sekian.
kita harganya 10 juta misalnya. Dia temui yang lain, mau 1 juta nggak? Yang 10 juta ini udah nggak usah pakai aja lah. Gitu. Tinggi ini nggak bisa ditawar-tawar gitu. Nah dia kemudian cari yang lain, mau nggak 1 juta? Masalahnya ketika ada kawan-kawan yang kemudian ini lagi keadaannya kayak keadaan seperti inilah misalnya, ya udah. Gitu. Nah ini jadi masalah. Ketika sekali ya udah, nanti akan ya udah lagi, akan ya udah lagi. Nah ada kadang-kadang ada talent yang memang berkualitas betul tapi harganya murah gitu. Ya mereka bisa dibayar murah dengan mungkin mereka punya pekerjaan lain memang kan. Mereka punya pekerjaan lain dan ini cuma iseng-iseng tapi mereka berkualitas dibayar murah, mereka mau kemudian ini akan mengganggu yang lain yang orang bisa murni di sini gitu. Nah, makanya paling banyak kasus ya kayak gitu. Jadi kalau harga di tempat tertentu itu ada harga standar ya sebenarnya. Kan dampaknya itu luar biasa kan. Salah satunya sangat merusak pasar ya. Yang kemudian merusak pasar kan merusak kehidupan. Merusak kehidupan seni kan. Iya. Jadi kenapa kemudian nggak mapan? Kita bisa bayangin misalnya ada satu grup yang sampai 12 orang, 13 orang itu dibayarnya semua 3 jutaan. Hanya 3 jutaan. 3 jutaan belum lagi ongkos makan segala macam ini. Jadi mereka bisa bertahan apa, men? Ya kan? Maksud aku bagaimana kemudian kayak misalnya kelompok tari lah katakan kan, kelompok tari lah, create-nya itu oleh minimal instansi lah, saya nggak mau katakan dinas seolah-olah nanti yang ada nama dinasnya gitu, instansi lah, ketika pakai mereka itu jangan ya punya perasaan dikit lah gitu, maksudku itu harus diagak-agak lah, so-so lah. Nggak mungkin lah 15 orang dia bawa naik ke panggung kemudian kita berikan duit 3 jutaan satu kali perform misalnya, belum lagi ada yang minta 2 kali perform nih men. Nah 3 jutaan 2 kali perform nih, 15 orang 3 juta cakal lihat berapa ya? 15 juta kali 2. 15 orang 3 juta itu kan kayak pembagiannya paling dapat ratusan ribuan lah per orang. Tapi matematikanya jelek kali ini. 200 ribu itu belum makan, belum potong babi bu, make up segala macam. Gitu. Maksudnya pernah ada kejadian seperti itu. Memang meski ada juga yang sekarang udah up agak sedikit tinggi di atas itu. Maksud aku kan ruang-ruang yang seperti ini loh sebenarnya yang membunuh gitu. Yang membunuh. Sama kayak aku bilang tadi, kalau orang kemudian bilang kan kami apa namanya mengcover kami, kalau yang bikin karya itu berhenti, lu mau cover apa man? Iya. Ya kan? Maksudnya mereka nggak pikir kelangsungan hal yang lain. Instansi juga berpikir bahwa mereka memberikan panggung ada. Paling banyak orang yang berpikir memberikan panggung apresiasi kepada salah satu grup itu adalah menghidupkan grup itu. Enggak sama sekali. Kamu memberikan, iya, grupnya hidup, merekanya yang mati. Gitu. Artinya orang nggak mau bersikukuh di sini, men. Orang nggak mau bakal tetap berada berkarya segala macam, sementara perutnya lapar gitu. Yes. Ya kan? Aku bilang salah satu keromantisan dalam hidup itu adalah bagaimana kemudian kita bisa bersenda gurau dengan keluarga kan. Tapi di belakang itu ada apa? Ada kekuasaan uang belanja. Yes. Ya kan? Kita nggak bisa survive kalau nggak ada belanja gitu. Dan kita nggak mungkin juga bertahan di satu titik di mana kita nggak survive. Yes. Nah, untuk hidup. Nah, secara tidak langsung memberikan uang apresiasi tapi tidak dibayar itu jadi masalah. Ya kecuali mereka lagi merintis. Itu untuk tim-tim merintis lah misalnya kan. Merintis perlu juga mereka merasakan nggak dibayar itu perlu. Yang baru-baru misalnya kan. Artinya yang memang sedang belajar, sedang ini. Tapi kalau untuk yang udah pro misalnya kita berikan ruang-ruang itu ya. Pembunuhan berencana kriminal. Dari banyak hal yang telah kita bincang-bincang tadi dari awal, mungkin ini terakhir lah untuk di segmen ini dulu. Ya. Panjang kalau kita ngomong sebenarnya, Chan. Betul, panjang. Ya kan? Nanti ada di YouTube kan nggak mungkin nggak mungkin. Iya. Bikin apa? Iya, makanya. Jadi terakhir ini apa sih harapan Nazar terhadap banyak persoalan-persoalan di industri musik Aceh? Dari segala persoalan yang ada. Harapannya apa sih? Harapan ya? Apa yang bisa kita harapkan pada orang-orang kita, men?
Kata orang gini, berharap pada manusia itu kecewa, ya kan? Berharap pada pemerintah, apalagi PHP, apalagi kacau tuh. Tapi gini, kalau berharap yang pertama ya, aku berharap pada teman-teman nih, teman-teman yang saat ini sedang atau yang saat ini punya skill lah, minimal skill main gitar atau musik ya, kita spesifik musik ya. Iya. Yang punya skill main gitar, yang punya skill main alat segala macam yang lainnya, dan punya vokal yang bagus, itu bikin karya loh gitu. Bikin karya, jelek nggak apa-apa gitu. Jelek nggak apa-apa. Aku sangat apresiatif dengan orang yang berkarya. Jujur, aku membagikan lagu ini loh. Na bebatat teu. Nah, itu cukup standar. Cukup standar. Tapi menurut aku itu karya yang bagus. Kenapa? Itu karya, men. Itu karya. Nah, ayolah kita berkarya, misalnya menghasilkan karya. Sekarang kan balik lagi ke pangkal kita tadi, ke penyanyi cover itu, mereka punya skill yang bagus-bagus, men. Skill main gitarnya bagus, aransemennya bagus, mereka juga bagus di mixing, mastering segala macam di bagian di recording itu. Saya pikir ya bahkan ada yang good looking lagi. Oh iya, kemarin kita nonton itu ya. Cukup menjual dan cukup punya gitu. Ayolah kalau mereka bikin karya gitu, kita bisa kalau dibilang ini ya kita support selama itu bikin ini karya. Nah, aku pengennya mereka maulah menyisihkan sedikit pikiran mereka, nggak ambil untung dari kerjaan orang, bagaimana kemudian mendatangkan duit halal dengan cara sendiri. Itu satu, pengen mereka berkarya. Jujur aku bilang, Chan, sampai hari ini, men, aku nggak tahu jalur nada. Gitu. Nggak tahu, cuma tahu jalur nada yang menurut aku bisa. Aku mainnya di A minor, kemudian ke E, kemudian ke D minor, atau dari C ke G, kemudian D minor kalau nggak salah. Habis itu kalau A minor ke A mayor ke E kalau nggak salah, kemudian ke D mayor. Kan mutar-mutar di situ-situ aja. Tapi aku bisa bikin lagu sampai 50. 50-an lagu kayaknya. 50% maksudnya 50% dari lagu APC 13 itu termasuk aku yang bikin di awalnya. Artinya kan bukan perkara skill yang sangat mumpuni segala macam kalau kita mau gitu. Kalau main lagu APC 13 itu cukup di A minor lah. Kalau ada yang tanya dulu kan, Bang, lagu ini di apa chordnya? Coba main di A minor itu semua dapat. Gitu kan? Artinya yang penting mau berkarya. Itu satu. Yang kedua, aku kesadaran di mana yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk gitu. Pada kawan-kawan yang cover, kalau mengcover satu lagu itu etikanya harus dijaga. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa lebih atau minimal sama lah, setara dengan yang punya lagunya. Dan kalau bisa apalagi melihat kalau bisa komunikasinya baik gitu. Komunikasi antara penyanyi cover dengan pemilik lagu ini baik gitu. Jadi ada rasa saling senang di sini. Jujur, Chan, lagu yang paling sedikit di cover itu termasuk lagu APC 13 loh. Nggak tahu apakah karena aku frontal ngomongnya seperti ini. Jadi bersyukur juga sih. Kalau nggak ada yang cover, alhamdulillah. Jadi ya kita nggak mikir ke situ. Tapi aku tetap mikir, karena yang di cover itu biasanya yang ini ya. Ada ruang komunikasi yang baik antara pengcover dengan pemilik lagu. Kemudian bikinlah akadnya. Ya. Mereka yang mengcover ini bikin akad dengan yang pemilik lagunya. Apakah nanti memberikan bunga jaro ataukah share atau teknis nih, itu hal teknis. Tapi ada semacam inilah. Jujur, aku sama Fadil atau bisa dibilang APC 13 dengan Fadil itu baik komunikasinya. Aku kalau semuanya dia terima dengan baik gitu. Maksudnya setidaknya baik, komunikasinya baik. Karena apa? Karena kita punya ruang di mana dia punya etika yang bagus ketika mau mengcover. Nggak tahu bawahannya nggak tahu ya gimana. Tapi jelas kalau dia bagus. Nah ini. Jadi Fadil salah satu contoh baik dalam hal mengcover. Maksudnya dengan kami ya.
Ya. Dengan kami. Pokoknya setidaknya dengan Apache 13. Dengan Apache 13. Karena kita ngomong dengan vokalis Apache 13 Oke. Dan kita nggak tahu itu yang lain. Habis itu apa ya? Ada perhatian khusus lah, ada perhatian khusus. Kemudian perhatian khusus apakah dari pemerintah, instansi tadi, dinas misalnya dan segala macam terkait kesejahteraan tadi. Layak nggak misalnya? Layak nggak? Itu kelayakan itu bisa dirasa-rasa loh. Ya tuh, jangan orang melihat seni itu kayak nggak penting gitu. Padahal yang mengkampanyekan satu tempat itu seni kan yang paling mudah kena dan paling lama hilang. Iya. Gitu. Jadi itu sama kupikir saling ini aja lah, saling mengapresiasi ya. Iya. Saling mengapresiasi antar seniman dan saling membanting sekali. biar seru. Biar seru ya. Kalau enggak ada Mayum kan? Iya. Nah, by the way teman-teman, karena disinggung tadi nama Fadil, saya juga rencananya juga akan melakukan podcast dengan Fadil. Sebelumnya sudah saya komunikasikan dengan temannya Fadil, Bang Kemal Pasha. Kemal, Bang Kem. Udah Kemal ya. Kemal. Nah, Kemal waktu itu sudah aman, tinggal. Kenapa harus sama Kemal? Kenapa harus sama Kemal? Karena Kemal itu. Karena kemarin orang ini bersiap proyek berdua. Siapa Kemal tuh? Bang Kem. Sudah ditanya siapa. Pada akhirnya dari segala hal bincang-bincang kita tadi di segmen Ngobrol Inspiratif, jujur saya tidak berani mengklaim inspiratif atau tidak. Enggak sih sebenarnya. Dari segala yang ada, silakan teman-teman ambil yang baik-baiknya. Kalau mau ambil buruknya juga tidak masalah. Yeah. Untuk Anda yang merasa tidak senang terhadap pernyataannya, silakan demo di akun media sosial ya. Di ini aja di YouTube kalian aja. Biar rame ya. Biar rame juga. Biar rame yang komen. Terus juga apa ya, mudah-mudahan juga harapan-harapan dari Nazar, vokalis Apache 13 juga mudah-mudahan dapat terpenuhi, siapapun yang penuhi, enggak pun ya enggak susu kali lah ya udah, karena berharap pada manusia kecewa ya kan ya. Harapan kita satu-satunya kan Tuhan. Bagi Anda yang merasa apa yang dihadirkan di konten ini menarik, dapat menginspirasi atau tidak, atau setidaknya membuat Anda tertawa, Anda bisa komen, like, and share. Tapi jika pun Anda merasa ini mengganggu atau kurang sreg, silakan tekan tombol dislike, karena bagi kita fair-fair aja. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bung Nazar untuk berbicara di podcast ini. Terima kasih. Kita mendoakan mudah-mudahan sukses selalu, baik untuk pribadi, untuk tim istimewa atau Apache 13. Amin. Sukses selalu. Saya Saulana undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.